Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan kami, Kazemi Family. Kali ini Kazemi sedang berjalan-jalan ke Taman Sari. Pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu Taman Sari dan di mana lokasinya? Taman Sari ini adalah tempat wisata bersejarah teman-teman. Jadi sekarang selain berjalan-jalan, kita juga sekalian belajar tentang salah satu sejarah yang ada di kota Yogyakarta ya. Untuk teman-teman yang ingin datang ke Taman Sari ini, lokasinya sangat dekat dengan keraton dan alun-alun selatan Yogyakarta. Jaraknya sekitar 1 kilometer saja. Jadi jika teman-teman tidak ingin repot, maka teman-teman bisa memarkirkan kendaraan di tempat parkir keraton. Nanti bisa sekalian jalan-jalan dulu di keraton, juga alun-alun selatan, kemudian lanjut ke Taman Sari. Atau kalau teman-teman tidak ingin jalan terlalu jauh, teman-teman bisa memarkirkan kendaraan di area Taman Sari. Sekarang ini kita mulai memasuki kompleks wisata Taman Sari teman-teman. Nanti kita bisa parkir di sini, lalu jalan kaki menuju gerbang masuknya. Di awal masuk wilayah Taman Sari ini, kita akan disambut oleh peta kementerian Keraton Kota Yogyakarta. Jadi, teman-teman nanti bisa tahu tempat apa saja yang ada di lingkup Keraton Kota Yogyakarta dan letaknya di mana saja. Ini dia petanya, teman-teman. Sebelum kita membeli tiket masuk Taman Sari, kita scan aplikasi Peduli Lindungi dulu teman-teman. Kemudian baru membeli tiketnya di sebelah kanan pintu masuk Taman Sari. Harga tiket masuk ke Taman Sari ini cukup murah teman-teman, Rp5.000 saja untuk wisatawan lokal, sedangkan untuk wisatawan asing harga tiketnya Rp15.000. Namun, jika teman-teman ingin mengetahui informasi lengkap mengenai tempat wisata ini, teman-teman bisa menyewa pemandu wisata dengan tarif antara Rp25.000 sampai Rp30.000 saja. Dan jika teman-teman ingin melakukan sesi pemotretan di sini, teman-teman akan dikenakan biaya charge tersendiri teman-teman. Yuk kita mulai pelajari sejarah Taman Sari teman-teman.
Taman Sari merupakan cagar budaya warisan Keraton Yogyakarta yang dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai dengan 1765. Wow, lumayan lama ya teman-teman. Sebelum dikenal dengan nama Taman Sari, awalnya taman ini diberi julukan The Fragrant Garden, teman-teman. Nah, luasnya 10 hektar lebih dengan jumlah bangunan yang berdiri di atasnya sebanyak 57 bangunan, meliputi gedung, kolam pemandian, danau, serta pulau buatan beserta lorong bawah air, kanal air, jembatan gantung, dan beberapa jenis bangunan yang lain. Seluruh biaya pembangunan Taman Sari ini ditanggung oleh Tumenggung Prawiro Sentiko yang kala itu menjabat sebagai Bupati Madiun, teman-teman. Sebagai imbalannya, penduduk Madiun dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Pimpinan proyek pembangunan Taman Sari awalnya dipegang oleh Tumenggung Mangundipuro. Namun di tengah jalan dia mengundurkan diri sehingga diganti oleh Pangeran Notokusumo. Sedang yang bertindak laku sebagai arsitek adalah seorang berkebangsaan Portugis yang dikenal dengan nama Demang Tegis. Karena itulah gaya arsitektur dari Taman Sari merupakan perpaduan antara gaya arsitektur Jawa dan Portugis. Meski fungsi utama dari Taman Sari sebagai taman istana, namun jika dilihat dari model bangunannya, juga difungsikan sebagai benteng pertahanan terakhir, teman-teman, manakala istana mendapat serangan dari musuh. Melewati dua pintu ke dalam akan terlihat dua buah kolam dengan airnya yang berwarna kebiru-biruan menyambut kedatangan teman-teman. Ini dia kolam airnya, teman-teman. Karena objek wisata ini merupakan cagar budaya dan bukan kolam pemandian, meskipun berair jernih, kita tidak boleh menggunakannya untuk mandi dan berenang, teman-teman. Hanya boleh untuk dilihat-lihat saja. Kedua kolam tersebut adalah salah satu bagian dari 3 area kolam pemandian yang ada di Taman Sari. Ketiga area kolam pemandian tersebut masing-masing bernama Umbul Kawitan untuk kolam Putri-Putri Raja, Umbul Pamuncar untuk kolam para seli raja, serta Umbul Panguras yang merupakan kolam khusus raja, teman-teman. Masih di sekitar area kedua kolam, terdapat sebuah gapura panggung yang dulu hanya boleh dimasuki Sultan dan keluarganya. Ini dia gapura panggungnya, teman-teman. Di atas ketinggian gapura inilah Sultan menikmati indahnya pemandangan Taman Sari yang dahulu masih dilengkapi dengan danau buatan serta taman yang menghampar berhias berbagai macam jenis bunga. Di sini pula Sultan sekali waktu menikmati tarian yang diiringi musik gamelan. Gapura panggung ini sendiri dilengkapi dengan tangga yang terbuat dari kayu jati dengan kondisi yang masih kokoh dan terkesan antik. Ini tangganya, teman-teman. Bangunan berikutnya yang ada di Taman Sari adalah Gapura Agung yang menjadi tempat pemberhentian kereta kencana yang dinaiki Sultan dan keluarganya.
Tidak jauh dari Gapura Agung, terdapat pesanggerahan yang dahulu digunakan Sultan sebagai tempat untuk bersemedi dan menyusun strategi perang, serta untuk menyimpan baju perang, senjata, dan menyucikan keris. Di depan pesanggerahan terdapat pelataran yang digunakan para prajurit untuk berlatih perang. Di sini tempat prajurit berlatih perang, teman-teman. Tempat menarik lainnya yang ada di Taman Sari adalah Sumur Gumuling yang berfungsi sebagai masjid bawah tanah. Masjid ini terdiri atas 2 tingkat berbentuk melingkar 360 derajat dengan bagian tengah berlubang dan didesain untuk menghasilkan tata akustik yang baik, sehingga pada saat imam memimpin sholat suaranya bisa terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Pada bagian tengah masjid yang berlubang terdapat space berbentuk persegi yang di sekelilingnya dihubungkan 5 anak tangga, teman-teman, yang dimaksudkan sebagai 5 rukun Islam. Untuk menuju Sumur Gumilir ini kita harus melewati lorong-lorong yang panjang, teman-teman. Jam operasional wisata Taman Sari Yogyakarta ini buka setiap hari ya, teman-teman, mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Sekian dulu, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.